Hai, ketemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertumbuh bersama. Halo, aku mau cerita nih tentang bagaimana atau apa yang perlu kita lakukan kalau kita tahu anak kita mengalami keterlambatan dan belum pernah diterapi sebelumnya. Ya, bingung langkah awalnya, takutnya banyak gitu. Apakah nanti biayanya banyak? Apakah nanti dokternya salah diagnosis atau apa gitu ya. Nah, ini membantu teman-teman supaya terbuka pemikirannya. Langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah satu, bagaimana milestone anak-anak pada umumnya. Kita harus punya acuan. Ada di mana? Di buku KIA, yang buku pink yang sering kita bawa tiap bulan ke posyandu. Apakah kita memantau perkembangan anak kita setiap bulan sejak lahir? Karena dari situ sudah kelihatan. Pertama, tinggi badan, berat badan, hingga kepala. Itu kan setiap bulan pasti diawasi dan dievaluasi. Kalau udah ada stuck selama 3 bulan berturut-turut, perlu kita cek. Oke, karena itu akan mempengaruhi bagaimana perkembangannya nanti. Nah, setelah dia usianya 6 bulan, 1 tahun, itu kan ada milestone-nya ya di buku itu ya. Harus bisa apa-apa kan ada checklist-nya. Oke, di situ kita harus lihat kalau anak kita terlambat sekitar 2 bulan atau 3 bulan dibandingkan usia pada umumnya, maka kita juga udah perlu aware ya. Kalau kita bisa stimulasi lebih banyak, kita bisa pantau supaya kita bisa mengejar bagaimana perkembangannya dia. Karena kalau nanti sampai lewat dari 3 bulan dan kita biasain, kita biarin, kita anggap nanti juga bisa sendiri, itu akan berpengaruh sangat berbeda ketika kita aware lebih awal. Kenapa? Karena kalau kita tahu perkembangan otak anak itu berkembang sangat pesat itu justru di 2 tahun pertama. Ketika anak baru lahir kan memang belum terbentuk secara sempurna ya perkembangan otaknya. Nah, 80% kebentuknya 2 tahun pertama. Nanti setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sisanya gitu loh. Itu sekitar 20%. Coba bayangkan kalau misalnya anaknya udah lewat usia emas, terus baru kita lihat ada problem atau terlambat, kita mau bener-bener concern nih sekarang nih, tapi otaknya udah kebentuk gitu loh. Jadi kan sangat disayangkan gitu ya. Makanya kita harus bener-bener awasi dari 0 sampai 2 tahun, setiap bulan kita lihat checklistnya, anaknya udah bisa apa aja, kejar target kalau memang ada keterlambatan, dan kalau udah lebih dari 3 bulan, apalagi 6 bulan ya. 6 bulan tuh range-nya ya. Misalnya usia 1 tahun harusnya begini-begini, tapi dia 1,5 tahun belum juga tercapai, maka kita perlu ambil langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya apa? Yaitu konsultasi ke dokter spesialis anak atau ke psikolog. Pilih salah satu. Apakah kita punya kendala dalam hal dana? Jangan takut, tercover oleh BPJS. Mungkin banyak yang nggak tahu atau banyak yang berpikir, masa sih? Ya, tercover. Caranya adalah kita bisa ke Vaskes 1, kita minta surat rujukan. Dari sana dokter akan berikan surat rujukan untuk ke rumah sakit besar. Nah, di situ kita tinggal bisa review ya, kira-kira rumah sakit mana yang lebih dekat, yang dokternya bagus, dan jadwal prakteknya sesuai dengan jadwal anak kita, gak terganggu jam tidur dan jam makannya ya. Karena nanti takutnya kalau kondisi anaknya gak prima pada saat diobservasi, hasilnya juga gak maksimal. Itu yang jadi pertimbangan kita. Gak usah terlalu jadikan acuan dokternya ini bagus gak ya, terkenal gak ya, gak usah. Karena yang kita perlu lakukan adalah segera terapi, bukan masalah dokternya diagnosisnya apa. Karena diagnosis itu kita kan dapat hasilnya dari hasil observasi dan biasanya sih wawancara, atau ada juga tes-tes lainnya, tapi itu tes-tes yang mendukung. Kalau dari hasil observasi dan wawancara serta kuesioner udah terlihat, maka dokter udah bisa langsung menyarankan terapi apa yang tepat untuknya. Jadi nggak usah tunda terlalu lama, karena kadang-kadang namanya BPJS kan dijatah juga kan. Untuk jadwal terapi juga bisa kita minta. Biasanya dikasih 1 kali 1 minggu ya, karena untuk BPJS kan biasanya 3 kali ya sebulan maksimal gitu ya. Jadi jangan takut, tapi kalaupun kita mau bayar secara mandiri, tinggal kita pilih mana rumah sakit yang menyediakan terapi yang sesuai dengan kebutuhan anak kita. Oke? Jadi ya acuan kita di sini bukan dokternya bagus nggak, diagnosanya salah nih, jangan-jangan. Untuk memastikan bahwa kadang-kadang kita ini ragu karena merasa dia cuma terlambat nih, atau ada
kondisi lainnya. Karena kan kondisi lain ini ada banyak ya. Ada kemungkinan spektrum autisnya, ada kemampuan, ada learning disordernya gitu ya. Mungkin teman-teman belum pernah dengar karena jarang, tapi ada loh kondisi anak yang namanya disleksia, disgrafia, diskalkulia, atau ada lagi yang problem psikologi yang berkaitan dengan perilaku anak. Misalnya ODD, CD, depresi, ya PDD-NOS gitu ya, Asperger, banyak banget. Kita nggak pernah tahu itu dan kita nggak bisa ambil kesimpulan hanya dengan melihat. Makanya perlu ada saran dari profesional. Apalagi kalau sekedar nanya sama kayak kita nih ya, nanya anakku gini 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 gini, apakah dia autis? Nggak bisa, karena kita harus observasi langsung. Makanya kuncinya adalah cepat-cepat bawa anak kita untuk diobservasi supaya bisa dilakukan langkah selanjutnya yang efektif, mumpung masih usia emas. Semakin terlambat kita atasi, nanti semakin sulit untuk memberikan training atau terapi karena anaknya udah kebentuk gitu ya otaknya gitu. Makanya nggak perlu tunda-tunda terlalu lama, gak usah nunggu-nunggu, karena semakin lama semakin kita tunggu kira-kira nanti bisa atau enggak, justru akan semakin lama prosesnya. Oke, kalau misalnya di bawah usia 2 tahun kita udah lihat nih, kayak anak Dian Sastro ya, dia anaknya ada yang autis kan, 1,5 tahun dia sudah antisipasi, dia udah lihat, dia udah terapi, nggak butuh waktu lama, sekarang anaknya usia sekolah udah seperti anak-anak pada umumnya. Oke, tapi kalau kita biarkan sampai usia 5 tahun, 7 tahun, banyak yang udah harusnya usia sekolah, tapi malah jadi fokus ke terapi bicara dulu gitu, karena belum bisa ngomong, kayak gitu kan. Jadi terlambat di akhirnya masuk sekolahnya gitu ya. Makanya penting buat kita untuk memantapkan hati, untuk mengecek dan mengobservasi, nggak usah tunda-tunda gitu. Apapun diagnosa yang dikatakan oleh dokter, terapi aja kalau memang kita nggak ngerti caranya menterapi. Karena kadang-kadang kan kita menganggap oke, kita bisa di rumah. Nah, silahkan coba di rumah. Atau lebih baik lagi kita terapi sambil kita kolaborasi dengan terapisnya, kita lakukan di rumah gitu. Dan tidak boleh mengandalkan terapi saja. Kita juga tetap harus mengerti bagaimana materi dan bagaimana cara mengajarkannya supaya kita lakukan lagi di rumah untuk mempercepat proses atau kemajuan yang dimiliki oleh anak kita. Karena kalau cuma ngandelin terapi yang hanya 1 kali seminggu, 2 kali seminggu gitu ya, agak sulit ya. Karena secara idealnya malah sebenarnya anak butuh waktu 40 jam 1 minggu supaya ada progresnya. 40 jam 1 minggu kalau dihitung 5 hari ya 8 jam gitu 1 hari. Bayangkan sekolah full, bisakah kita 8 jam itu kita terapi dia? Enggak kan? Nah, apalagi kalau cuma 2 jam 1 kali pertemuan gitu, otomatis durasinya pasti lebih panjang. Makanya jangan tunda-tunda, jangan menganggap sepele, oke? Terutama bapak-bapak yang mungkin menganggap nanti juga bisa sendiri. Kalau perlu kita coba tes di kuesioner banyak yang terdapat di website ya, untuk ngecek apakah hanya terlambat atau memang ada spektrum gejala autisnya. Di website kita masukkan keyword ATEC, Autism Treatment Evaluation Checklist ya. Di situ kita buka bahasa, kita baca, kita jawab, kita isi, akan keluar hasilnya. Oke, untuk meyakinkan kalau memang hanya sekedar melihat observasi kita masih merasa ragu atau nggak yakin, karena di situ juga ada tersedia gitu untuk meyakinkan. Dan perlunya banyak-banyak berbesar hati kalau memang ada keterlambatan, kita yang harus giat mengejar ketinggalan. Bahkan dari usia 6 bulan kita sudah bisa harus pantau bagaimana progresnya ya, progres anak-anak pada umumnya kita harus tahu, supaya sedikit aja kita lihat ada keterlambatan, kita bisa kejar gitu di usia bawah 2 tahun. Oke? Jadi kalau teman-teman masih berpikir anak saya perlu terapi nggak ya, terapi aja, nggak usah ragu-ragu. Kalaupun hanya mampu atau sanggup 1 kali atau 1 bulan terapi, ya nggak apa-apa. Habis itu kalau memang kita rasa anak kita bisa handle sendiri, silakan handle sendiri. Tapi dibandingkan kalau misalnya nggak kita terapi terus kita latih-latih di rumah ternyata nggak ada progres sama sekali, kan sangat disayangkan. Waktu kan jalan terus karena kita berkejaran dengan waktu. Oke teman-teman, mudah-mudahan tahu apa langkah yang harus dilakukan. Semangat
dan semoga video ini bermanfaat. See you on the next video. Salam sehat. Bye.